Mengawali masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, hari ini Selasa 1 Juni 2004, para calon presiden dan wakil presiden beserta para pendukungnya menggelar pawai bersama. Pawai kebersamaan ini dilakukan sebagai simbol kampanye damai sebelum pemilihan presiden yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli mendatang. Ada sekitar 50 kendaraan berhias yang memeriahkan pawai tersebut. Masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Selamat sore pemirsa, kembali lagi saya Herlina menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek Tercek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik dari kehidupan selebriti di tanah air. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim Cek Tercek. Sekarang langsung saja kita saksikan kilasan tayangannya. Elma Tiana dan Fari Indarto hingga kini masih pisah ranjang. Padahal keduanya dulu mengaku akan menata kembali rumah tangganya yang retak setelah heboh isu perselingkuhan Elma dan Julianda Barus. Simak liputan aktual dan juga liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Sejumlah artis tidak malu-malu lagi menunjukkan siapa pasangan capres dan cawapres yang mereka dukung. Itu terlihat saat para selebriti ini ikut berpawai tadi pagi. Perkawinan Anissa Bahar dengan perwira polisi Fauzan Prasetya menambah daftar artis yang menikah dengan aparat keamanan. Apakah ada alasan tertentu mengapa selebriti wanita kita memilih polisi atau tentara sebagai pendamping hidupnya? Pernyataan artis Elma Tiana yang mengaku sudah berdamai dengan suaminya Fari Indarto beberapa waktu lalu ternyata tidak terlihat dalam kenyataannya. Selain keduanya masih tinggal terpisah, hubungan Elma dengan Julianda Barus pun sepertinya tidak sepenuhnya berakhir. Empat bulan telah berlalu sejak Elma Tiana dan Fari Indarto menegaskan akan mencoba memperbaiki rumah tangganya. Tapi kini Fari malah merasa nasib perkawinan mereka makin tidak jelas saja. Terbukti hingga kini keduanya masih pisah ranjang. Hal itu diungkapkan Fari yang ditemui tim Cek dari Cek Senin sore kemarin. Ini harus saya jelaskan bahwa keadaan saya dan Elma itu memang membaik dalam arti saya ketemu frekuensi dengan anak, saya ketemu dengan keluarga itu baik. Tapi kalau untuk perbaikan antara saya dan dia ini kan lebih baik saya mengambil langkah ya berpisah itu jalan yang lebih baik supaya baik dari masing-masing pihak tidak lagi menyalahgunakan situasi. Rujuk atau enggak kan sekarang saya udah perjelas dalam kondisi seperti ini ya kita masih berpisah gitu. Apa yang menyebabkan berlarut-larutnya kemelut rumah tangga Fari dan Elma sampai sekarang? Mungkinkah karena Elma masih memiliki hubungan istimewa dengan Julianda Barus? Ini kita semua clear kok, udah kita berpisah secara baik aja dan tidak ada lagi. Jadi komentar atau misalnya keadaan tidak tumpang tindih itu yang saya mau. Jadi jelasnya ya pihak dari masing-masing sudah jelas. Saya begini gitu loh. Kekecewaan Fari terhadap nasib rumah tangganya ditunjukkan oleh ayah satu anak itu dengan memberikan batas waktu bagi Elma untuk segera mengambil keputusan. Untuk kembali bersatu itu mungkin agak sulit. Jadi kami memutuskan untuk ya sama-sama jaga kondisi lah. Kalau seperti ini terus kan bisa timbul lagi nanti tidak baik. Jadi saya mencegah situasi yang sifatnya tidak lagi harus begini. Jadi jelaskan lagi yang udah harus dijelaskan gitu. Jadi nggak bisa lagi disikapin yang toleransi ini udah cukup saya waktunya. Batas terakhir itu saya yang menyatakan bahwa kondisi saat ini kita masing-masing, hidup masing-masing itu aja. Jadi tidak ada tumpang tindih dulu. Saya hanya menyatakan bahwa kondisi seperti ini. Awal Januari lalu bintang sinetron yang mengawali karirnya sebagai bintang iklan sebuah merek vitamin C itu pernah menjadi buruan pers karena terkait dengan isu perselingkuhannya dengan seorang pengusaha bernama Julianda Barus. Isu ini bermula dari pengakuan sopir Julianda Barus Dedi Abdurrahman tentang skandal perselingkuhan majikannya. Pada waktu itu sidang gugatan cerai Elma terhadap suaminya Fari Indarto tengah berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar miring itu sebenarnya dibantah mati-matian baik oleh Elma maupun Julianda Barus. Mereka bahkan sempat memberikan klarifikasi di hadapan wartawan. Ditemani sang ibu Nyonya Wati Siregar, hadir juga Fari Indarto.
Julianda Barus malah tidak ketinggalan membawa serta istrinya Cendrawati. Namun klarifikasi yang dibuat Elma itu dimentahkan kembali oleh kakak kandungnya sendiri, Rensi Milano dan suaminya Ali Sehan. Saat itu Rensi dengan tegas menyatakan bahwa perselingkuhan Elma dan Julianda bukan sekedar kabar belaka. Malahan Rensi dan suaminya membeberkan fakta baru yang makin menggegerkan. Dia menyebutkan Elma dan Julianda sudah menikah mut'ah sejak Desember tahun lalu. Itu kan saya menyikapi ini karena kan waktu yang sudah berjalan ini kan cukup panjang. Jadi untuk apa lagi ditunda-tunda sampai segini panjang? Kalau soal gugat masih belum tahu lah. Tapi kenyataan saya itulah yang saya uraikan gitu. Itu kan masih dalam tahapan. Jadi tahapnya masih lama itu. Yang penting kondisinya. Ya kondisi ini kan tidak bisa disimpang siurkan. Saya hanya menjelaskan di sini bahwa keadaan kita masing-masing. Nah itu yang harus dipertegas oleh saya itu. Sementara itu Elma Tiana melalui asistennya menolak untuk diwawancarai Cek dan Dicek dengan alasan tidak bersedia memberikan komentar seputar masalah keluarga. Masih menurut sang asisten, kini Elma tengah berada di Bali untuk melakukan syuting salah satu sinetron yang dibintanginya. Pemirsa, jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Cek dan Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Bagi Anda yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya akan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000. Dan pemenang kuis minggu lalu adalah 0815 910 sekian. Selamat kepada Anda dan jangan kemana-mana dulu pemirsa karena kami akan kembali setelah mercek yang satu ini. Sejumlah artis top kini jelas-jelas menunjukkan keberpihakan mereka pada Capres dan Cawapres peserta pemilihan presiden. Ini terlihat saat kampanye Capres dan Cawapres dimulai tadi pagi. Mengawali masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, hari ini Selasa 1 Juni 2004, para calon presiden dan wakil presiden beserta para pendukungnya menggelar pawai bersama. Pawai kebersamaan ini dilakukan sebagai simbol kampanye damai sebelum pemilihan presiden yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli mendatang. Ada sekitar 50 kendaraan berhias yang memeriahkan pawai tersebut. Masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersama seluruh pendukungnya diiringi 10 trailer. Yang menarik dalam kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu adalah hadirnya sejumlah selebriti, baik kader partai maupun sekedar menjadi penghibur. Dalam arak-arakan yang sempat memacetkan ruas-ruas jalan protokol di Jakarta itu, tampak paling mencolok adalah rombongan sejumlah artis yang tergabung dalam Parsi, pimpinan Anwar Fuad. Mereka bahkan sudah bersiap-siap sejak pukul 6 pagi tadi dan berkumpul di gedung film Jalan MT Haryono, Jakarta. Kehadiran para artis dalam momen seperti itu tentu saja bisa ditebak, selain untuk menarik perhatian publik dan pada gilirannya diharapkan menjadi vote getter bagi para kandidat. Sepanjang pengamatan Cek dan Dicek, para artis tidak malu-malu lagi menunjukkan dukungannya terhadap masing-masing kandidat. Hal ini berbeda pada masa pemilu legislatif Mei lalu. Para artis kebanyakan enggan menunjukkan keberpihakan mereka terhadap satu partai tertentu. Bahkan ada di antara artis yang menolak tawaran show dari partai tertentu dengan berbagai alasan. Kehadiran para artis di awal masa kampanye pemilihan presiden ini merupakan bukti bahwa artis memang sejak dulu kala selalu dijadikan daya tarik untuk mengumpulkan dan menarik perhatian massa. Walaupun kita tidak menutup mata, pada pemilu legislatif tahun ini banyak artis yang membuktikan dirinya tidak sekedar menjadi penggembira. Marissa Haque, Dede Yusuf, Komar, Aji Mas Said, dan Angelina Sondak, serta sederet bintang lainnya mampu mendapat kepercayaan untuk menjadi wakil rakyat. Pemirsa, untuk memuaskan Anda akan informasi tentang tokoh-tokoh termasyur, tim Cek dari Cek telah menyuntingnya menjadi berita hangat, ringan dan menarik yang sayang untuk dilewatkan.
Saat ini tidak dapat dipungkiri peran penting artis dalam mensosialisasikan sebuah pesan kepada masyarakat. Bahkan hal ini juga diakui oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Nabil Makarim, sebagaimana pengalamannya beberapa waktu lalu di sebuah daerah. Hal itu diungkapkannya Senin kemarin saat berkunjung ke redaksi Cek dan Dicek. Ya, di Temanggung itu kami